di ekornya di beta. Saya sudah 2007 datang ke sini. Waktu itu sama si Honor. Pertama kali saya di Kanami. Kanami itu saya datang sudah 97. 97 saya di Kanami, saya kerja sebagai guru honor, tapi dipakai sebagai guru honor sekolah. Waktu itu saya belum punya SK kontrak daerah, masih dipakai dari sekolah. Yang dikeluarkan SK kepala sekolah. Saya mulai bekerja dari situ. Awal mulai itu saya bisa jadi guru, membantu ke sekolah itu karena saya lihat ini garunya banyak sekali. Tapi ke depan nanti anak-anak kita ini bagaimana? Ini teman saya yang duduk sekarang, saudara saya itu tahu perjalanan saya. Kami lihat, aduh, nanti hidupnya begini kah kita punya anak-anak. Terpaksa saya keluar dari hutan, saya lapor diri ke kepala sekolah. Bapak, bisa izinkan saya untuk saya masuk jadi guru tutor. Saya tidak perlu dibayarkan, tapi saya ingin supaya bagaimana adik-adik kita ini mereka bisa tulis, membaca, berhitung. Itu saja. Saya punya tekad yang itu. Lalu Bapak dia jawab, oke. Latar belakangnya apa? Latar belakang saya dulu sekolah SMK Pariwisata, jurusan Tata Boga. Oke, nanti kamu jadi guru mulok. Jadi guru keterampilan. Saya punya tugas itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Selalu saya mengajar keterampilan. Di samping itu juga saya membantu rohani, bikin kelompok-kelompok rohani, kelompok-kelompok doa, membantu di gereja, membantu di ibu-ibu kerahiman, toko pemuda, toko gereja. Saya membangun. Dari situ sudah, dari aparat mereka melihat bahwa Bapak ini lebih baik kerja. Mereka lapor bersamaan dengan kepala sekolah bahwa ada salah satu guru, dia rajin sekali di sekolah, terus dia membantu kami di dalam tengah-tengah aparat. 2007 saya urus SK pindah ke sini. Saya dikeluarkan SK pindah langsung ke sini, Kadamuyung. Kadamuyung itu bisa dihitung, Pak, minta maaf. Pakai 5 jari ini. Kalau mau dihitung itu yang bisa baca. Buta aksara urutan 1 di Kabupaten Mapi, di Kampung Kadam. Minta maaf Bapak-bapak. Buta aksara urutan nomor 1. Kita boleh dibilang kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran ini luar biasa. Saat itu saya hadir, masyarakat Kadam tidak ada, masyarakat Kadam ada di tempat gaharu. Boleh dihitung mungkin 5 orang yang ada, 10 orang. Adanya kehadiran saya bekerja dengan yang pertama itu saya cuma patuh pada Tuhan. Yang kedua adalah moyang. Untuk saya bisa bekerja itu bagaimana saya datangkan orang tuanya supaya anak-anak itu bisa datang kembali. Itu pekerjaan saya di kampung. Setelah saya honor itu, dari gaji saya 1 tahun cuma berapa saja, 200.000 saya bekerja. Dari 200.000 sampai 6 bulan. 6 bulan dia naik 700.000. Dari 700.000 naik 1 juta, itu 3 bulan. Dari 3 bulan 2 bulan. Dari 2 bulan sampai 1 bulan kalau saya diangkat jadi pegawai negeri. Saya diangkat di tempat. Setelah saya diangkat, berdasarkan saya punya perjalanan selama ini, saya membuka lembaga yang pertama, Buta Aksara. Bagaimana kita menghilangkan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Buta Aksara, habis itu paket A, paket PKBM saya bangun dengan PAUD.
Setelah saya kerja, mereka sudah lihat, sudah mereka minta kembali ke dinas pendidikan, saya duduk 4 tahun. Kemarin 2018 SK saya keluar lagi kembali untuk tugas ke sini untuk kembali lagi melihat lembaga yang tadi tidak ada yang mau dilakukan. Akhirnya saya dikembalikan lagi dari masyarakat, Bapak harus kembali untuk membangun kita punya lembaga-lembaga tersebut. Adanya apa? Guru ada. Saya cerita dulu, nanti baru saya masuk dengan guru. Keberadaan mereka lihat. Selama ini kami lihat gurunya yang aktif. Guru yang ada hanya begitu saja. Habis gaji, mereka terima di kota tidak kembali. Benar. Jadi selama perjalanan di Kabupaten Dinas Pendidikan dan Pengajaran ini, kepala dinas di atas kepala dinas diganti, tetap perjalanan itu begini, terus tidak bisa berubah. Yang tegasnya di keuangan, tapi di lapangan tidak tegas. Akhirnya guru juga dia mau kembali, dia bilang sudah, yang penting uang cair kita sama-sama baku bagi, mau tugas kah tidak kah. Itu perjalanan yang sementara ini berjalan, yang kami lihat kronologis perjalanan di Kabupaten Mapil. Mereka sangat ketat itu di keuangan, tapi untuk pergi ke lapangan, turun pemeriksaan, bahwa bagaimana sekolah ini jalan atau tidak. Kepala sekolah saja itu sudah 1 tahun dilantik, sampai sekarang tidak pernah datang. Hanya diminta data saja, kirim data untuk laporan bulanan. Setelah itu buat dana bos datang, sudah. Saya di sana tidak bisa datang ke sini. Dana bos juga habis di sana. Di kota. Ya. Sedangkan guru-guru lain itu mulai tugas dari 2011 sampai sekarang tinggal di kota. Gajinya di sana, lauk paunya di sana, dana bosnya habis di situ lancar. Tidak pernah berada di tempat ini. Yang ada sekarang cuma 3 guru. Kontrak 1, DPDP 1, 2. Ini yang aktif. Tambah Bapak sendiri, jadi 4 orang. Memang kita lihat di kampung ini, anak-anak kami itu punya semangat untuk datang sekolah. Tapi ada salah satu kendala anak-anak itu, karena dia juga melihat dari kehadiran guru. Kehadiran guru, yang terutama itu orang tua. Minta maaf orang tua, terutama dari orang tua. Orang tua kan belum memahami tentang pendidikan, bagaimana disiapkan musim pagi, harus sarapan, lalu diusahakan bagaimana mandi, habis itu pergi. Ini yang kekurangan kita orang tua di sini. Yang kedua itu, guru tidak semua hadir. Di kelas itu tidak ada guru. Selama yang kita hadapi, jadi kita mau kasih full pelajaran, tidak bisa karena kelas 1 dia masih kosong. Kita full ke kelas 2, kelas 1 tidak ada. Akhirnya kita bagi-bagi waktu sedikit saja. Ibarat kita kasih makan mungkin sebelah piring saja nasi, sebelah piringnya kosong. Anak-anak punya semangat, cuma karena lihat guru-guru tidak hadir di tempat semua. Bagaimana kita mau proses pendidikan yang baik? Itu kadang anak-anak juga melihat guru tidak ada, akhirnya itu malah tidak mau datang karena di desa punya kelas tidak ada guru. Saya lebih istirahat saja. Orang tua ke hutan, orang juga jalan. Itu satu kendala juga buat anak-anak kadang. Kadang kita biasa tanya, kenapa kelas 1 kemarin yang hadir berapa orang? Sekian saya, kenapa? Saya selalu ambil data. Habis Pak Guru tidak biasa masuk, Pak Guru tidak pernah masuk kita ke kelas, jadi kami tidak mau. Kami mau itu harus Bapak Guru harus masuk setiap hari. Cuma di kelas 6 saja, kelas 3 saja, kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ada. Mendingan kita tinggal-tinggal saja. Itu yang biasa menghadapi kendala. Terus masalah pakaian. Pakaian ini biasanya kan dana bos ada, tapi dana bos itu tidak semua sama seperti tadi Bapak bicara. Kami tidak tahu. RAP juga guru-guru tidak tahu, dan kepala sekolah RAP berapa yang
berapa yang dicairkan, tidak pernah kami lihat. Hanya kami lihat saja barang sudah ada di sekolah. Tapi tidak semua, sebagian saja. Kadang karena tidak dikasih pakaian, tidak dikasih buku, bagi, akhirnya mereka tinggal. Selama sekarang berjalan pendidikannya begitu. Yang sekarang ini pengumpulan pasir dan batu itu, saya sering tanya, kenapa harus bantu Bapak, Mama sengaja? Tidak, ini karena kami tidak ada buku, tidak ada bolpen, terus sepatu, tidak ada celana, baju. Kebutuhan anak-anak kan masing-masing dia sampaikan. Jadi biar silakan bantu orang tua supaya dapat beli buku, bolpen. Penggunaan dana sekarang di sekolah itu dilihat seperti awal saya cerita itu. Tidak mencukupi. Dia hanya datangkan uang sekolah, lembaga tersebut punya uang itu hanya untuk kepala sekolah, sehingga anak-anak kita korban. Nah, sekarang anak-anak berpikir daripada saya harap bisa punya sumber yang sudah diperhitungkan untuk saya, hak-hak saya itu selalu hilang. Ternyata sekarang bisa lihat itu selalu mama rawat, orang ikut untuk kebutuhan mereka punya sekolah, terutama buku tulis, bolpen, sepatu, pakaian. Jadi dana bos itu habis saja. Iya, dana bos itu hanya habis dihabiskan hanya untuk di dalam rumah, di dalam dinas pendidikan Kabupaten Maap itu, dari kepala sampai bawah, yang menyangkut badan-badan keuangan itu yang biasa pakai. Bekerja sama dengan kepala sekolah sama seperti di Bapak. Ini kronologis yang kami.